Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Bang Will di channel Fokus ASN. Kali ini kita akan membahas beberapa soal TIU berdasarkan prediksi CPNS tahun 2023. Soal ini saya ambil dari Ayo CPNS. Nah, untuk teman-teman yang ingin tryout mandiri bisa langsung berlangganan di Ayo CPNS. Soal-soalnya up to date dan tentunya sesuai dengan kisi-kisi CPNS edisi terbaru. Nah, langsung saja kita mulai dari soal TIU yang pertama. Oke, soal yang pertama ini membahas tentang silogisme. Nah, ada rumus silogisme yang mengatakan bahwa jika P maka Q dan Q maka R, maka kesimpulannya adalah P maka R. Nah, oke. Pada soal ini kita bisa bikin P sama dengan N, M sama dengan N ini sama dengan P, M sama dengan C sama dengan Q, kemudian M berbeda dengan C. Nah, tadi Q-nya adalah M sama dengan C. Nah, kalau M berbeda dengan C berarti dia negasi Q. Oke, kemudian N sama dengan Q itu sama dengan R. Oke. Nah, jadi bisa kita simpulkan dari soal ini kita bisa bikin sebuah silogisme P maka Q. Itu premis yang pertama, silogisme yang pertama. Kemudian premis yang kedua, negasi Q atau ya, di sini atau R. Nah, kira-kira apa kesimpulannya? Nah, rupanya negasi Q atau R ini sama dengan sederajat dengan Q maka R. Nah, berarti ini bisa kita ubah ya. Yang ini bisa kita ubah menjadi Q maka R. Berarti udah sama bentuknya ya, udah sama bentuk dengan ini. Jadi kesimpulannya apa? P maka R yang mana P? P yang ini, R yang ini. Jadi kesimpulannya adalah jika M sama dengan N, maka N sama dengan Q. Jawabannya yang C. Oke, soal selanjutnya. Oke, hujan titik 2 air. Nah, ini soal padanan kata ya, atau analogi. Oke, soal analogi ini kita bisa cara termudahnya adalah membuat sebuah kalimat. Membuat kalimat. Ini cara yang paling mudah membuat kalimat. Contoh hujan dan air. Kira-kira apa nih kalimat yang bisa kita bikin dengan air ataupun secara logika bagaimana nih hubungan hujan dan air? Oke, kalau saya pribadi saya bikin kalimat seperti ini. Hujan itu berhubungan dengan keluarnya air. Nah, dengan kalimat yang sama kira-kira mana nih jawaban yang sesuai? Tadi saya bikin kalimatnya hujan hujan berhubungan dengan keluarnya air. Berarti mana yang sesuai? Yang D ya. Badai berhubungan dengan keluarnya angin gitu. Oke, jawabannya yang D. Oke, next nomor 33. Remisi. Oke, jika ketemu soal seperti ini, tanda silang seperti ini ya. Ini artinya adalah antonim atau lawan kata. Oke, jika sama dengan dia sinonim atau persamaan. Oke. Persamaan kata. Oke. Remisi ini artinya pengurangan hukuman. Jadi lawannya apa? Penambahan hukuman. Oke. 34. Nah, ini seperti nomor 32 di basah air. Oke, kira-kira apa nih hubungan yang tepat basah dan air? Oke, kalau saya bikin kalimatnya, oke, tadi basah ya. Basah air. Kira-kira apa kalimatnya nih? Kalau saya bikin kalimat, basah disebabkan oleh air. Ya, ini kalimat yang saya bikin. Nah, ini katanya ya. Ini dua kata yang dikasih di soal dan ini kalimat yang saya bikin. Oke. Ini kalimat yang saya bikin. Oke, jadi dengan kalimat yang sama kira-kira mana nih kata-kata yang paling sesuai? Oke, jawabannya yang D ya. Lebam. Oke. Lebam disebabkan oleh pukulan. Oke, lebam disebabkan oleh pukulan. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang D. Intinya kalau jumpa soal analogi seperti ini, usahakan bikin kalimat. Oke, cara termudahnya adalah buat kalimat. Oke, nomor 35, sporadis. Oke, mungkin kita udah sering dengar kata sporadis ya. Kalau kawan-kawan yang bekerja di kantor pasti sering nih sporadis. Nah, sporadis itu artinya tidak merata atau jarang ya.
Soal yang keenam. Pretensi sama dengan pura-pura yang E. Yang ketujuh, semua kendaraan yang lewat tol harus membayar sejumlah uang. Sebagian pengendara kendaraan tidak membawa uang. Kesimpulan yang tepat adalah, soal ini adalah soal penarikan kesimpulan. Dan cara yang paling mudah mengerjakan soal penarikan kesimpulan, ya tidak menggunakan rumus. Mungkin memang ada yang mengerjakan soal penarikan kesimpulan menggunakan rumus, tapi menurut saya pribadi, cara paling mudah mengerjakan soal ini tidak usah menggunakan rumus. Jadi tidak usah dikaitkan dengan rumus logika MTK. Caranya cukup memahami soal, lalu lihat jawaban. Mana yang paling masuk akal, maka itu jawabannya. Seperti soal ini, kita lihat yang A. Beberapa kendaraan melewati tol tidak membayar. Salah ya. Karena di premis yang pertama sudah jelas dikatakan bahwa semua kendaraan yang lewat tol harus membayar sejumlah uang. Semua ya, tidak beberapa, semua. Jadi yang A salah. Kemudian yang B, beberapa kendaraan tidak membawa uang melewati tol. Ya, nggak bisa. Yang lewat tol pasti harus membawa uang. Jadi yang B juga salah. Yang C, beberapa kendaraan yang melewati tol membayar sejumlah uang. C, nggak beberapa ya, semua. Semua yang lewat tol harus membayar uang. Yang C juga salah. Yang D, beberapa kendaraan tidak melewati tol. Oke, ini benar ya. Oke. Kenapa benar? Karena sebagian pengendara kendaraan di premis kedua dikatakan bahwa sebagian pengendara kendaraan tidak membawa uang. Jadi ya kesimpulannya beberapa kendaraan tidak melewati jalan tol. Kenapa? Karena dia tidak membawa uang. Jawabannya yang E. Jawabannya yang D. Yang E juga salah. Soal yang ke-8, jika X sama dengan Y, maka X tidak sama dengan Z. Bila T sama dengan X, maka, soal ini soal premis juga, soal penarikan kesimpulan. Jadi dikasih perumpamaan, lalu kita cari nih kira-kira dari perumpamaan yang dikasih mana nih kesimpulan yang paling sesuai atau seenggaknya yang paling mendekati lah. Oke, coba kita lihat. Pilihan yang A, T tidak sama dengan Y. Nah, ini kita nggak tahu ya hubungan langsung antara T sama dengan Y. Cuman dari premis yang pertama mengatakan bahwa X sama dengan Y. Jadi ada kemungkinan T juga sama dengan Y. Tapi ada juga kemungkinan tidak. Jadi ini bisa kita keep dulu yang A. Kemudian yang B. T tidak sama dengan X. Ya ini sudah pasti salah karena di soal dikatakan T sama dengan X. Jadi kesimpulan yang mengatakan bahwa T tidak sama dengan X itu sudah pasti salah. Yang C. X tidak sama dengan Y. Ini juga bisa jadi iya, bisa jadi enggak. Cuman lebih berat ke salah. Yang D. X sama dengan Z. Nah ini yang kita nggak tahu ya. Kita nggak tahu nih X sama dengan Z atau enggak. Karena kalau seandainya di soalnya mengatakan bahwa X sama dengan Y, ya sudah pasti X tidak sama dengan Z. Jadi ini kita nggak tahu nih benar atau enggak. Yang E, T sama dengan X sama dengan Y. Nah ini yang paling mungkin. Walaupun juga tidak bisa kita pastikan 100%. Cuma ini yang paling mungkin karena di premis yang pertama dikatakan X sama dengan Y. Kemudian dikasih kesimpulan bahwa T sama dengan X. Ya jadi juga bisa jadi bahwa T ini sama dengan X sama dengan yang Y. Ini yang paling mungkin ya, yang E. Kemudian soal yang ke-9. Semua suku bangsa A berkulit coklat, berambut keriting, dan berbadan kurus. Dodo berkulit hitam dan berambut keriting. Kesimpulan yang tepat adalah, ingat seperti yang saya jelaskan tadi, untuk soal penarikan kesimpulan ini tidak usah memusingkan rumus, tidak usah kaitkan dengan rumus logika MTK. Cukup pahami soalnya aja. Pahami soal, lihat jawaban. Pahami soal, lihat jawaban. Mana jawaban yang paling masuk akal dengan premis yang dikasih di soal, maka itu jawabannya. Coba kita lihat yang A. Dodo pasti suku bangsa A. Ya, salah ya. Kan Dodo dia cuma berkulit hitam dan berambut keriting. Sedangkan syarat menjadi suku bangsa A adalah berkulit coklat, berambut keriting, dan berbadan kurus. Semua katanya. Semua suku bangsa A tanpa kecuali berkulit coklat, berambut keriting, dan berbadan kurus. Sedangkan Dodo dia cuma berkulit hitam dan berambut keriting. Jadi dia sudah pasti bukan suku bangsa A. Mana jawabannya? Yang C ya, Dodo bukan suku bangsa A. Soal yang ke-10. Edi selesai mengerjakan soal lebih cepat dibanding Kayla. Emil selesai tidak lebih cepat dari Winda. Amel selesai lebih lambat dibanding Kayla. Jika Winda selesai lebih lambat dari Kayla dan Amel tidak lebih cepat dari Emil, maka yang selesai pada urutan keempat adalah.
Oke, ini soal penalaran analitis. Jadi cara yang paling mudah adalah kita harus menggambarkan, harus mendeskripsikan apapun informasi yang ada di soal. Jadi ini harus teliti ya dengan kata tidak lebih cepat, kemudian tidak selesai lebih lambat, tidak lebih cepat. Ini harus teliti, jangan salah waktu kita mendeskripsikannya. Oke, yang pertama, Edi selesai mengerjakan soal lebih cepat dibanding Kayla. Jadi Edi lebih cepat dari Kayla. Kemudian Emil selesai tidak lebih cepat dari Winda. Artinya apa? Winda lebih cepat. Berarti Winda lebih cepat dari Emil. Kemudian Amel selesai lebih lambat dibanding Kayla. Jadi Kayla lebih cepat. Jadi Kayla lebih cepat dari Amel. Kemudian jika Winda selesai lebih lambat dari Kayla, Winda lebih lambat dari Kayla. Jadi Kayla lebih cepat dari Winda. Dan Amel tidak lebih cepat dari Emil. Amel tidak lebih cepat dari Emil. Artinya apa? Emil lebih cepat. Jadi Emil lebih cepat dari Amel. Maka yang selesai pada urutan yang keempat adalah, nah, ini sudah bisa kita bikin urutannya. Jadi siapa yang paling cepat? Edi ya. Yang paling cepat adalah Edi. Yang kedua siapa? Coba lihat sini. Yang kedua adalah Kayla. Oke, yang kedua adalah Kayla. Yang ketiga siapa? Yang ketiga si Winda. Yang keempat berarti si Emil. Yang kelima baru Amel. Jadi urutan yang keempat adalah Emil. Oke. Jadi soal penalaran ini memang cara yang paling mudah adalah mendeskripsikan apapun informasi yang ada di soal. Kemudian soal nomor 41 adalah soal yang ke-11. Lanjutan soal sebelumnya. Jika Edi lebih cepat dibanding Emil, maka yang paling lambat adalah. Oke, tadi urutannya gimana? Edi, terus Kayla, Winda, Emil, dan Amel. Kemudian di soal ini dikatakan bahwa jika Edi lebih cepat dibanding Emil, maka yang paling lambat adalah yang Amel. Oke, mudah kan? Jadi kalau kita sudah bisa mendeskripsikan informasi di soal, jadi jawabannya sangat mudah. Soal yang ke-12. Semua pohon bercabang dan berakar. Tanaman A berakar tetapi tidak bercabang. Kesimpulan yang tepat adalah, nah, ini seperti soal yang tadi. Jadi fokus ke soalnya aja. Dikatakan di soal apa? Semua pohon bercabang dan berakar. Ingat ya, semua pohon pasti bercabang dan berakar. Tanaman A berakar tetapi tidak bercabang. Jadi ya kesimpulannya tanaman A bukan pohon. Gimana jawabannya? Yang D. Jadi nggak usah pusing lagi sama rumusnya. Kan sudah jelas dikatakan di premis yang pertama. Semua pohon bercabang dan berakar. Sedangkan tanaman A dia cuma berakar. Jadi ya dia bukan pohon. Soal selanjutnya, suatu perusahaan melakukan efisiensi. Sebanyak 20% dari karyawan tidak diperpanjang kontraknya. Dan untuk merangsang kegiatan kerja gaji karyawan yang diperpanjang kontraknya dinaikkan 10%. Jika dilihat dari pengeluaran untuk gaji, berapa persenkah penghematan yang diperoleh oleh perusahaan tersebut? Nah, ini soalnya sangat mudah ya. Cara kerjanya begini. Ini mudah. Kita hanya perlu sedikit memahami soal, langsung kita kerjakan. Awalnya ada gajinya 100% ya. Awalnya perusahaan tersebut mengeluarkan gaji sebanyak 100%. Lalu karena ada 20% karyawan yang dia pecat, maka perusahaan juga hemat gaji 20%. Hanya perlu membayar 80% gaji. Nah, kemudian perusahaan menaikkan gajinya 10%. Dinaikkan gaji, artinya ini cara mencarinya adalah kita kalikan. Jadi 80% ini dikalikan dengan 10% agar tahu nih kira-kira 10% dari 80% itu berapa. Makanya kita kalikan. Langsung 80/100 dikali 10/100. Ini coret 1 0 di atas, coret 1 0 di bawah. Ini coret 1 0 di atas, coret 1 0 di bawah. Sisanya 8 dikali 1/10 dikali 10. Sama dengan 8/100. 8/100 sama dengan 8%. Artinya 10% dari 80% itu adalah 8%. Jadi langsung kita tambahkan aja. 80% ditambah 8%. Berapa? 88%. Jadi perusahaan
hanya perlu membayar 88% dan hemat 12%. 12% dia hemat. Jawabannya yang C. Soal selanjutnya, nomor 44 atau soal yang ke-14. Seseorang mengendarai sepeda motor sejauh 44 km ke tempat kerjanya setiap pagi dan dalam waktu 55 menit dengan kecepatan 48 km per jam. Pada suatu pagi dia terlambat 7 menit dari biasanya. Berapakah kecepatan yang harus ditempuh supaya dia sampai di tempat kerjanya seperti waktu biasanya? Oke, ini mudah ya. Pertama, jaraknya berapa? 44 km. Kemudian waktunya 55 menit, kecepatannya 48 km per jam. Nah, pada suatu pagi dia terlambat 7 menit. Kira-kira berapa nih kecepatan yang diperlukan agar sampai seperti waktu biasanya? Nah, jarak juga sama ya, jaraknya sama-sama 44. Waktunya telat 7 menit. Artinya kita kurangin aja. Jika awal biasanya perlu 55, maka ini jadinya 47 ya. 48. Oke, nampak ya polanya ya. Pola yang pertama, untuk mendapatkan jarak 44, ini hasil dari perkalian 55 dan 48. Berarti untuk mendapatkan jarak yang sama juga, kan sama nih jaraknya. Jadi polanya juga 44 dikali 55, maka kecepatan yang kita perlukan adalah 55. Oke, nomor 45. Nah, ini juga mudah. 1, 13, 19, 22, 23, 1/2. Oke, 1 ke 13 ini berapa nih? Penjumlahan 12 ya. Kemudian 13 ke 19 nih jumlahnya plus 6. Oke, plus 6. 19 ke 22 plus 3. Oh, ini berarti dibagi 2 ya. Ini bagi 2, ini bagi 2. Ini juga bagi 2. Bagi 2-nya berapa? 3 bagi 2, 1,5. Benar nggak? Ini penambahannya 1,5 benar ya. Ini plus 1,5. Makanya 23 1/2. Berarti ini dibagi 2. Berapa bagi 2-nya? 1,5 bagi 2 dia 0,75. Berarti ini tambah 0,75. Jadi jawabannya 24. 1/4. Jawabannya yang D.